Tasnya di bawah, tasnya di bawah dulu. Tasnya di bawah, ya. Dari belakang, biar kalian itu baca aman. Tasnya taruh di bawah saja ya. Oke, siap untuk belajar? Baik, terima kasih. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Gila kabar. Baik. Jeffrey, Jeff. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita pelajarkan itu dapat bertahan, marilah kita dulu awali kegiatan kita dengan berdoa. Siap? Ya. Baik. Untuk berdoa kali ini saya minta untuk dipimpin oleh Adi. Silakan pimpin temannya untuk berdoa, ya. Ya, silakan Adi berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, bermati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adi. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pagi hari ini ada yang masuk nggak? Ada yang nggak masuk? Kenapa? Dari Melisa. Melisa. Kenapa dia? Nggak tahu. Oke. Baik. Siap, Sen? Baik, Anissa. Hadir. Oke, gimana Mbak Anissa kabarnya? Baik. Baik. Semangat belajar ya. Baik, Dini. Hadir. Medini ya. Medini sendirian ya, saya terus praktek ya. Ya. Ini kan Oh iya, berdua ya. ini juga ini. Dewi Melisa. Nggak masuk. Masuk. Dewi Melisa masuk. Apa keterangannya? Tanpa. Baik. Jadi Pak Guru ingin sampaikan kepada kalian yang pertama, kedisiplinan merupakan satu hal yang sangat penting. Karena disiplin itu adalah bagian dari ciri-ciri orang yang sukses. Makanya kalau kalian disiplin, maka insya Allah di kemudian hari kalian akan menjadi orang yang sukses. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ya sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada pagi ini, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk ice break. Untuk menyanyi. Agar lebih meriahnya, nggak usah tegang, santai. Jadi ice breaknya itu Pak Guru minta untuk berdiri semuanya. Berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Baik. Menari patia di atas menara. Menari di atas patia menara. Di atas menari patia menara. Menari patia di atas menari patia menari di atas menari. Oke, silakan dulu. Saya Pak. Oh ya, apa? Apa hubungannya materi yang kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih Nila. Jadi, pada adalah seperti kalian ketahui bahwa di dalam cerita pendek itu terdapat ajaran atau nilai-nilai yang memiliki hubungan tentang kehidupan kita masing-masing. Yang dimana apa yang disampaikan cerita di dalam apa yang disampaikan di dalam cerita tersebut terdapat nilai yang kemudian kalian atau kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa di Indonesia. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun
teks cerita pendek. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan di dalam sejarah. Gitu ya. Dari tujuan pemahaman tersebut, Pak Guru ingin bertanya. Pertanyaan adalah, siapakah yang tahu cerita pendek atau teks cerpen? Saya, Pak. Ya, silakan hari ini. Teks cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang berisi cerita pendek dengan jumlah kata sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oke, kasih apa dulu buat hari ini? Jadi teks cerpen itu adalah, jadi silakan kalian mendeskripsikan dengan bahasa kalian sendiri, asalkan sesuai dengan substansinya. Pertanyaan kedua, dari tujuan pembelajaran kita, siapakah di antara kalian yang pernah membaca cerpen? Oh ya, silakan. Silakan. Cerita saya pernah baca cerita tentang paling utama. Ya. Jadi kalau nggak salah ceritanya tentang seorang laki-laki pergi merantau, izin ke ibunya, terus ketika udah sukses dia balik sama istrinya, tapi dia nggak ngakuin ibunya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya baca dulu. Baik, kalian sudah menjawab betul sekali tentang apa pengertian daripada cerpen. Kemudian kalian juga pernah, di antara kalian saya yakin juga pernah membaca teks cerpen. Di depan sudah ada scan barcode, ya, masing-masing scan barcode. Di scan barcode ini, saya harapkan sama kalian sudah memiliki aplikasi atau scanner bawaan yang ada di HP-nya, ya kan? Iya. Nah, nanti setiap anggota kelompok masing-masing maju untuk menycan, kemudian dari hasil scan tersebut berisikan materi yang sudah Pak Guru simpan di drive-nya Pak Guru, ya. Nanti kalian baca, kalian amati isi materi yang Pak Guru simpan di Google Drive melalui scan tadi. Oke? Baik. Untuk pertama saya persilakan untuk kelompok 1 menycan to the barcode-nya ke depan. Ya, masing-masing. Silakan kelompok 1 scan dulu. Nanti yang kelompok sebelah bisa scan sebelah ya, karena Pak Guru sudah simpannya. Ya, di scan. Di scan, ada scan bawaannya? Ya, scan. Baik, silakan kelompok 2 untuk menycan-nya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 bisa sebelah ya. Sebentar menunggu giliran ya. Untuk kelompok 1, silakan kalian mulai dibaca materi yang Pak Guru sampaikan melalui Google tersebut, kemudian amati materi yang disampaikan di dalam Google Drive tersebut ya. Silakan diamati. Guru akan menayangkan secara langsung, yaitu tentang video yang menjelaskan tentang unsur bangun di dalam cerita pendek. Silakan kalian menonton video tersebut. Tolong diamati ya. Bisa sambil tulis juga bisa, sambil kalian mengamati, sambil kalian tulis untuk kalian pelajari di rumah. Untuk itu membangun cerpen, identifikasi untuk memperlihatkan cerpen yang dibaca. Jadi kita
Pak Guru akan membagikan kalian sebuah cerpen ya. Jadi sebuah cerpen. Kemudian Pak Guru minta kalian baca dan mengamati isi cerpen ini ya. Judul cerpennya sudah ada, kalian tinggal baca. Jadi bertanya apa saja unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Jadi sebagaimana video yang sudah kalian amati, kemudian materi yang sudah kalian searching di dalam materi, bahwasanya terdapat dua unsur pembangun di dalam sebuah penulisan teks. Yang pertama ada yang disebut dengan unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam cerpen. Yang kedua unsur ekstrinsik, unsur pembangun dari luar dalam sebuah teks cerpen. Gitu ya? Jadi ada dua ya, jadi ya. Oh, jadi unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu ada dua ya Pak, unsur intrinsik, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan olehnya itu benar. Unsur pembangun di dalam sebuah penulisan teks cerpen itu ada dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lebih jelas, Pak Guru akan memberikan kalian
lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, ya kan? Ini satu kelompok satu, kemudian ini ya. Jadi bisa ditulis di belakangnya ya. Kalau itu bisa ditulis di belakangnya. Ditulis di belakangnya. Ya. Ya. Jadi silakan kalian mengerjakan lembar kerja tersebut, kemudian dijawab, analisis unsur pembangun di dalam cerpen tersebut, kemudian jawab pertanyaan dari lembar kerja yang sudah saya bagikan. Ya, kalau memang tidak muat bisa kalian tulis di belakang, ya, bisa kalian tunjukkan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bisa dibawa ke saya. Ya, bisa dibawa ke saya. Ditulis, ditulis. Ya. Kenapa? Ya, jadi ini menjawab apa nama di dalam cerpen tersebut, ya? Namanya apa? Namanya apa? Ya? Kemudian pengelompokan. Ini pengelompokan yang terdapat dalam cerpen itu dapat dikatakan tulis satu lagi ya. Kalau teman-teman itu ya. Dan terus maksud dari penolakan itu, misalnya dia itu dijadikan apa? Apakah dia itu memposisikan karakter tokoh ke dalam cerita itu. Jadi penokohan itu adalah bagaimana dia memposisikan karakter di dalam cerita tersebut, gitu ya. Oke, sudah jadi semuanya? Ya. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah jadi, saya minta masing-masing anggota kelompok atau kelompok, entah itu diwakili atau semua kelompok yang maju, untuk mempresentasikan hasil daripada pekerjaan yang sudah kalian kerjakan, ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan hasil diskusi lapangan. Perkenalkan, nama saya Dilan Siti. Perkenalkan, nama saya Dinda Mayati. Nama saya BA 1.
Sekian dari Ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami, kurang atau lebihnya mohon maaf. Apabila dikatakan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Hayani. Unsur intrinsik. Tema yang terdapat dalam tulisan cerpen itu kehidupan gadis yang malang. Dua, tokoh dan tokohan yang terdapat dalam tulisan cerpen ada aku, Umi Kalsum, Hadis Islami, Zainab, Ica. Aku, terletak dua, judul, tiga, latar belakang, empat, tokoh dan penokoh, lima, konflik, enam, sudut pandang, tujuh, alur. Ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya. Ya, menghadapi. Apa gaya bahasa yang terdapat dalam cerita ini? Satu, nada aksentuasi atau perumpamaan. Seperti bunga gagak piring, bumi berbulan putih dan jalan malam. Suaranya seperti musik berbunyi. Berdirinya pada suatu malam sebelum raja sadis. Dua, raja sementara murah tangan gampang memukul. Nada sekolah kalau memandang terasa sekali menggunakan sedang. Nada simbolik minta darat. Siapa yang mau bertanya lagi? Apa yang dimaksud dengan amanat? Apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat, janganlah menjadi ayah yang kejam terhadap anak karena itu dapat membuat anak menjadi anak yang penakut dan pendiam. Jadilah ayah yang baik dan penyayang untuk anak-anaknya. Janganlah mengambil keputusan yang tidak disukai oleh ibu. Contohnya bunuh diri. Kita harus saling menyayangi terhadap sesama dan saling memberi pertolongan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Sudah? Dan Ada yang nanya lagi? Ya, silakan. sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mengingatkan. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 ingin memperjelaskan hasil diskusi kami tentang PNSMP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Amelia dan di samping saya dari berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Tema kehidupan gadis yang malang, tokoh dan penokohan. Aku protagonis dan penyayang, Ibu kamu protagonis penyabar baik penutup. Haji Petani antagonis Ujang, Mikir dan Maswe. Zainab antagonis Pemburu, Edo. Ikhwan protagonis Jani dan Muji. Alur yang terdapat dalam cerita pendek Umi Kalsum ini menggunakan alur panutan karena peristiwa yang diutarakan mulai awal sampai akhir atau bahkan ini menurut pertanyaan. Ada. Sudut pandang yang digunakan di dalam tes cerpen tersebut kita menggunakan sudut orang pertama. Mengapa disebut sebagai sudut orang pertama? Kenapa tidak orang
Berikut kutipan cerpen Unikalso. Mula-mula aku begitu memimpikan dia sampai pun pada suaranya yang merdu sekali menyenangkan tapi kesatukan kasih yang indah dan ajaib. Sebagaimana kalau aku membayangkan wajah seorang gadis putri Nabi yang cantik. Mana? Ini? Ya. Mantap. Oke. Yang lain ada yang bertanya, silakan. Ya, kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, kemudian dari tayangan-tayangan yang kalian lihat, yang kalian amati dari kelas, kira-kira apa kesimpulan yang terdapat dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Mungkin apa? Oh ya, ini silakan apa kesimpulan kita? Jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen ada dua, yaitu unsur pembangun dari dalam, yaitu unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua ada unsur pembangun dari luar, yaitu unsur ekstrinsik yang terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai yang terdapat. Oke. Ya, terima kasih. Baik, tadi. Ya, kita tadi. Apa Pak Ade menemukan kesulitan dalam menemukan unsur-unsur membangun teks cerpen? Ya. Oke, jadi Ade memiliki hambatan di dalam menentukan unsur-unsur pembangun dalam. Perlu Pak Guru ingatkan bahwasanya di dalam kita apabila menemukan hambatan ketika kita menentukan unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen, maka yang paling terpenting adalah kita lebih dahulu mengamati dan menganalisis cerpen yang kita baca. Seperti di dalam seperti materi yang sudah kita sampaikan yang kalian pelajari pada pagi hari ini, bahwasanya unsur pembangun cerpen itu ada dua, ya kan? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terbagi dari ada tokoh, ada amanat, kemudian ada penokohan, alur dan lain sebagainya. Ya kan? Lalu Adi untuk memimpin doanya untuk menutupkan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, kita menghadiri pada yang hari ini. Bagaimana kita berdoa terlebih dahulu? Berdoa mulai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Pak Guru ucapkan dengan ucapan Alhamdulillah.